Oke, jadi sekarang kan kita udah selesai nonton film PK. Jadi menurut kalian gimana filmnya? Apakah seru apa gimana? Endingnya bagaimana? Menurut kalian bagaimana gitu? Seru banget. Oke sih. Menurut saya sendiri seru ya. Iya. Karena wow, banyak kayak perspektif baru. Iya, mendapatkan perspektif baru. Apa sih itu agama? Gimana kah pandangan? Maaf, suaranya kecil, Ripi. Maaf. Oh iya kah? Sorry. Iya. Oh jadi ya seru banget sih filmnya. Kita bisa ngelihat pandangan baru tentang perbedaan agama, tentang apa itu Tuhan, tentang itu juga filmnya menjelaskan apa kayak gimana caranya kita mengetahui Tuhan itu ada apa tidak. Jadi seru sih. Seru guys. Karena itu juga kayak apalagi kita nih ya sebagai milenial muda itu kan pasti diambang kesesatan dan kebingungan kan ya, dengan kita memilih agama yang benar, mencari tahu mana sih sebenarnya, masa agamaku keturunan, kan juga kita kan nggak mau ya. Itu kayak ngajarin kita berpikir kritis dalam suatu hal istilahnya. Kalian nggak sih merasa aneh nggak sih menurut kalian adanya alien datang ke bumi untuk mencari Tuhan, itu konsepnya Aneh menurut kalian banget. aneh nggak? Ya, kalau yang Aneh aku banget. Aneh ya. Siapa dulu lah, silahkan. Ya silahkan Anda. Anda aja dulu. Kalau menurutku ya dari awal pemahaman dia mengenai Tuhan tuh kayak ya sebagai sesuatu yang otoritas di bumi. Jadi menurut dia itu Tuhan tuh kayak ya mungkin kalau dibilang kita tuh kayak kepala polisi gitu, nah mungkin bisa nemukan barang yang dia hilang, kayak contoh alat remote controlnya itu. Makanya dia kayak pas orang bilang tanyakan saja kepada Tuhan, makanya dia cari Tuhan, kayak literally nyari Tuhan gitu. Iya benar. Iya. Tuh saya mau menambahkan. Iya silakan. Itu kan juga tadi itu kan bilangnya Nanda tadi tuh Tuhan itu kayak kepala polisi. Nah itu mungkin karena manusia tuh memang kebiasaan gitu, kalau lagi susah aja atau lagi ada masalah itu baru cari Tuhan kayak gitu kan, atau minta bantuan ya, karena tidak mampu melakukan dengan diri sendiri, makanya cari yang lebih kuat itu. Mau menambahkan bisa? Kalau menurut aku sih ya, sebenarnya dia tuh ke bumi bukan mau mencari Tuhan, tapi kebetulan aja pas dia ke bumi kan dia mau meneliti bumi. Nah, remote controlnya tuh hilang. Nah, jadi itulah dia nanya ke orang-orang, orang-orang malah nyuruh dia tanya ke Tuhan. Nah, itu sudah makanya dia nyari Tuhan. Menurutku sih. Tapi ya kalau kalian lihat itu setelah remote-nya hilang itu kan dia karena terus dibangi cari Tuhan, hanya Tuhan yang tahu, akhirnya karena dia saking polosnya dia atau tidak tahunya dia tentang Tuhan, karena di planetnya mungkin tidak ada konsep ketuhanan atau ndak agama, membuat dia kayak membagikan selebaran gitu, kayak pamflet poster gitu. Menurut kalian itu aneh nggak sih, menurut kalian gitu, kayak mencari Tuhan dengan cara dihubungi ke dia, telepon. Jadi Tuhan itu suruh hubungi ke dia. Menurut kalian itu sangat aneh nggak sih? Kalau menurutku ya karena dia polos ya, hitungannya itu menurutku enggak. Tapi yang aku bingung itu kan dia transfer ilmu ya, transfer pengetahuannya kan sama yang pekerja itu kan. Harusnya dia juga ada sedikit tahu prinsip ketuhanan itu sendiri. Menurut kalian itu kayak apa itu? Aku mau menambahkan. Juli, silakan. Ya. Kalau menurutku sih ya yang tadi katanya Nanda, mungkin si yang pekerjanya itu memang juga nggak mempunyai ilmu gitu loh tentang ketuhanan, makanya dia sendiri juga nggak tahu gitu loh pas sudah ditransfer itunya bahasanya. Aku mau kayaknya menanggapi yang Rifki bilang, dia kayak kesannya mencari Tuhan gitu kan, dengan disuruh Tuhan ngehubungin dia. Sebenarnya kalau di alien, dia kan kesannya alien ya. Nah di alien itu dia tuh bisa mendapatkan apapun gitu loh. Jadi dia tuh seakan-akan tidak membutuhkan Tuhan. Nah kalau dikorelasikan kehidupan, kalau si alien ini tidak membutuhkan Tuhan, tetapi dia bisa ngapa-ngapain gitu kan istilahnya. Kayak ya ngapain aja bisa lah. Nah sedangkan kita manusia ini kan kita nggak punya kekuatan apapun itu kan. Jadi kan kita kalau misalkan istilahnya nggak ada Tuhan tuh, kalau menurut kayak orang kebingungan itu sih, yang kayak alien itu, kayak PK itu. Dia kayak bingung mencari kuncinya karena disuruh orang-orang sekitar untuk tanya ke Tuhan. Nah, misalnya kayak gitu sih. Ini menurutku film ini banyak
itu ya tentang konsep ketuhanan ataupun konsep keagamaannya kan ya. Jadi dari sini dari film ini juga kita kan bisa mendapatkan perspektif baru mengenai agama-agama dari agama lain gitu. Gimana cara mereka menyembah Tuhannya. Terus ada juga yang bilang kalau misalnya ya ada satu yang ngomong kan kalau misalnya Tuhan itu satu, tapi tuh yang membedakan tuh ya manusianya gitu. Oke, apakah untuk sesi review ini udah cukup? Kita akan beralih ke sesi diskusi. Oh, Halid silakan. Oh, diskusi. Ya, langsung aja. Oh, jadi kita akan memulai sesi diskusi kita pada siang hari ini mengenai scene-scene yang akan kita bahas, yang akan kita angkat untuk dihubungkan dengan materi-materi filsafat yang sudah kita pelajari di kelas-kelas sebelumnya. Oke, ada yang mau menyampaikan pendapat gitu. Scene yang mana mau dibahas sama kita hari ini gitu. Ada yang mau duluan? Yang paling awal aja. Apa yang di PPT itu yang paling awal. Oke, dari awal ya. Kita buka dulu. Scene yang pertama yang akan kita bahas. Oke, scene yang akan kita bahas pertama yaitu sebentar Mas loading. Oh, pertemuannya PK dan Jagu di kereta. Itu yang dimana scene-nya si PK-nya ngasih selebaran untuk mencari Tuhan itulah, menempelkan di mana-mana, mencari, memberi ke orang gitu, mencari keberadaan Tuhan menggunakan selebaran. Menurut kalian itu scene-nya gimana deh? Nah, menurutku ya itu scene-nya secara filsafat kita bisa ngeliat itu mungkin ke mitologi thinking atau ke common thinking, karena ya kita bisa lihat ya dia cuma memberikan selebaran yang kita tahu di mana Tuhan itu tidak secara ontologi tidak bisa dilihat seperti objek atau enggak seperti apa itu benda, karena ya aneh gitu loh. Tuhan tidak seperti yang kita bisa lihat, kita bisa dengar, kita bisa rasakan. Tuhan itu ya sesuai dengan iman kita sendiri, percaya atau tidaknya. Jadi menurut saya aneh. Menurut kalian itu gimana scene yang di bagian situ? Tapi aku ngelihat itu tuh dia dari cakupan filsafat epistemologi sih, karena kan itu kan merupakan salah satu dia juga mencari sumber ini sebenarnya Tuhan dari mana sih, jadi dia cari satu persatu dengan menyebarkan missing person itulah segala macam lah, itu menurutku masuk ke dalam cakupan yang epistemologi itu sih. Oke, baik, masih ada yang ingin menambahkan tentang scene pertama di mana PK bertemu dengan Jagu di kereta, mencari keberadaan Tuhan menggunakan selebaran. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Oke, saya rasa cukup ya. Oke, sekarang kita beralih ke scene kedua. Ini scene di mana si PK lagi luntang-luntung nih, nyari Tuhan, terus masih bingung lah, istilahnya begitu, masih bingung terhadap lingkungan sekitarnya. Oke, scene kedua ada yang mau menjelaskan bagaimana tentang filsafatnya, scene yang ada di situ, diceritakan sedikit untuk di sesi diskusi kali ini. Mohon maaf, scene kedua siapa ya? Sorry.
Ya lanjut Julia. Itu kan yang di scene kedua itu kan kayak si PK-nya ini masih bingung banget kan. Kayak gimana nih cara dia bisa nemu remote controlnya. Nah, berhubung dia baru banget datang ke situ kan, jadi dia masih kayak mengamati sekitarnya gitu. Oh, ada ini, ada ini. Nah, terus itu dia mikir, oh sebenarnya manusia bumi ini sama aja seperti makhluk di planetnya. Cuma yang membedakan itu kayak mereka ini pakai baju gitu loh. Jadi kayak ada sebutannya baju. Kayak gitu kan. Nah, terus kemudian pas lagi dia ngeliat-ngeliat gitu, nah dia ini sadar ada nih orang yang bajunya nggak enak dilihat nih, terus dia tuh mau benerin tanpa ya gitulah. Terus ini gimana ya ngomongnya, nah jadi dia mikir pakai logikanya, logic thinkingnya kan, gimana cara dia bisa ngasih tahu orang ini kalau bajunya itu gitu. Nah, menurut kalian gimana kalau aku? Ya, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya lagi, boleh menambahkan. Berarti si PK ini menggunakan sumber pengetahuan dari indera serta akal kan ya, karena kan dia mengamati manusia ini ternyata gini loh, ada pakaiannya, yang membedakan dia sama manusia ini ada pakaiannya gitu, terus tuh ya begitu. Ya baik, oke, cukup ya untuk. Apakah ada yang ingin menambahkan? Silakan Rifki. Ya. Jadi aku nambah mungkin ya karena di tempatnya, di planetnya, karena manusia tidak memakai baju, jadi dia merasa aneh. Menurut saya memang dia akan bingung karena memang tidak sesuai gitu loh dengan budaya dia dengan budaya ini. Ya, baik. Saya rasa cukup untuk scene kedua. Oke, kita sekarang beralih ke scene ketiga, di mana ia menunjukkan selebaran yang berisikan gambar dari Mahatma Gandhi. Oke, scene 3 ada yang ingin berpendapat? Ya sih, di sini juga dia menunjukkan kan bahwa apakah dia mencari tahu gitu, apakah semua yang bergambar Mahatma Gandhi ini bisa dipakai untuk membeli barang gitu kan. Jadi dia kumpulkan, dia kolek semua foto gambar yang ada Mahatma Gandhi. Terus pas dia tukar ke beli wortel atau makanan gitu, si penjual ini menolak, loh kenapa kamu ngasih gambar Mahatma Gandhi. Terus ternyata di situ dia berpikir gitu kan, oh semua yang bergambar Mahatma Gandhi ini belum tentu punya nilai. Jadi dari situ juga dia berpikir melalui akal dan indera, serta dia mencari kebenaran itu lewat data, informasi, pengetahuan, ilmu itu tadi. Itu sih. Oke, baik. Apakah ada yang ingin menambahkan? Oh, tidak ada. Ya, baik. Cukup. Kita akan beralih ke scene keempat, di mana si PK ini kelihatannya sedang membeli suatu barang gitu. Ya, begitu. Apakah ada yang ingin menyampaikan argumennya, pendapatnya untuk scene keempat? Khalid? Ya, silakan scene keempat. Menurut Anda tanggapannya scene keempat bagaimana? Jelaskan scene-mu. Jadi dapat terlihat di dalam scene ini bahwa motivasi penjual tersebut berdasar pada pemikiran yang logis, yaitu alasan utama penjual tersebut menjual patung Tuhan tersebut adalah untuk berbisnis, bukan semata-mata untuk menyembah Tuhannya atau beribadah. Oke, baik. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi tentang scene keempat? Oke, mungkin saya mau ini ya, nanya juga opini ke kalian. Kan seperti kita tahu itu Tuhan tuh kayak nggak butuh ada perantara itu, misal kayak jenis patung-patung atau ritual-ritual yang sebenarnya nggak dibutuhkan. Nah, di sini tuh sendiri kan penjualnya ini menjual
patung dewa ya, dewa apa saya kurang tahu, tapi menunjukkan motif ekonomi. Menurut kalian itu apakah termasuk penyelewengan atau bagaimana? Kalau menurut aku sendiri sih itu termasuk ke penyelewengan. Kok ngangong ya bentar? Ya, saya setuju dengan Audi. Menurut saya itu memang penyelewengan karena ya nggak sesuai gitu loh. Masa agama dihubungkan dengan apa tuh demi keuntungan pribadi, agama diperjualbelikan. Jadi itu tidak tidak ada moralnya menurut saya. Moralnya itu sangat kurang, etika moral beragamanya. Gitu. Oke, baik. Jadi menurut Rifki itu tidak etis ya untuk memperjualbelikan yang berhubungan dengan agama gitu. Oke, sekarang kita sebenarnya etis-etis aja sih kan. Sebenarnya itu etis. Oke, menurut Audi etis ya. Kenapa? Aduh, maaf. Etis aja. Cuman kalau misalnya memang nggak bagus gitu nah. Maaf, sendat tadi. Sorry ngangong ya. Sebenarnya etis aja sih. Kita tuh kayak memperjualbelikan barang-barang yang kayak gitu. Cuman kalau misalnya dia sampai kayak melebih-lebihkan, kayak menaik-naikin harganya, kayak terlalu mendewakan barang itu tuh, nah itu baru yang nggak etis, itu baru yang nggak benar, itu baru yang disebut dengan penyelewengan. Oh gitu. Iya, baik. Tapi yang kita lihat di sini itu ya dia bohong kepada Pique-nya bahwa semakin besar patungnya semakin diterima juga doanya Pique. Jadi tapi sama aja kan yang besar sama, yang kecil sama aja anunya kegunaannya sebenarnya untuk menyembah. Ya walau salah. Nah iya di situ penyelewengannya yang dimaksud Rifki. Berarti penyelewengannya itu dilakukan oleh oknum dong, bukan dari agamanya sendiri. Iya, dari oknum. Pasti dari manusia yang mencari kesempatan di dalam kesempitan itu. Kan agama tidak pernah mengajak kita buat keburukan. Jadi agama itu tidak pernah salah. Yang salah itu pasti manusia, karena ya manusia itu selalu salah. Manusia tempatnya salah emang. Ya, maksud saya begitu. Terima kasih. Ya, tempatnya salah ya, maaf. Bukan selalu salah. Ya, maaf. Tempatnya salah. Iya, baik. Oke, saya rasa cukup untuk scene keempat. Dan kita akan beralih ke scene kelima, yaitu di mana Pique menangis, gitu, mencari keberadaan Tuhan. Oke, baik. Siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya di scene kelima? Yang berpendapat ya. Jadi di situ itu Pique itu sedang mempertanyakan gimana keberadaan Tuhan. Dia di situ sudah menangis dan merasa berputus asa. Karena selama ini dia juga sudah melakukan bagaimana berpikir filsafat untuk mengetahui keberadaan Tuhan. Tapi tetap saja dia tidak mendapati jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dia tersebut. Dalam cara berpikir filsafat ini dimulai dari ontologi yang mempelajari teori yang ada. Atau menjadikan suatu objek. Jadi di sini dia menetapkan Tuhan sebagai objek yang ingin dia selidiki. Hingga tahap epistemologi, yaitu dia bagaimana cara dia menyelidiki tentang Tuhan ini. Jadi dia sudah mencoba mengikuti ajaran-ajaran yang ada, dia mencoba ikut ke masjid, dia bergereja, juga mengikuti ajaran agama-agama lain seperti dari Hindu, Buddha, dan yang lain-lainnya. Hingga pada tahap aksiologi ini, yaitu membuktikannya bagaimana apakah Tuhan itu benar ada, tapi dia tetap tidak mendapatkan jawabannya. Dia merasa Tuhan tidak pernah menjawab dia, sehingga dia di situ berputus asa dan menanyakan di mana keberadaan Tuhan. Itu aja sih menurut saya. Oke, baik. Dari teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin menambahkan? Untuk scene kelima. Setuju sih sama Angel, cuman aku nambahin ini aja. Berarti Pique itu bagus karena dia menerapkan sistem piramida berpikir tadi kan. Dia melihat agama-agama masing-masing itu, dia mencari kebenaran kayak mana sih sebenarnya agama yang benar ini yang mana begitu kan. Oke, baik. Itulah pendapat dari Angel dan Zalfa. Mari kita
Scene kelima, di mana ini scene-nya PK sedang ya mencoba-coba agama ya untuk mencari di mana Tuhan sebenarnya. Oke, untuk scene ke-6 ya nih. Ke-6, ke-5. Ke-6. Ya, pokoknya scene kesekian ini siapa yang ingin berpendapat? Silakan. Ke-6. Iya, aku mau berpendapat ya. Jadi kan yang di scene ke-6 ini kita bisa lihat dari sini itu kan dia tuh lagi kayak coba semua agama gitu. Soalnya dia sendiri ya bingung dengan selama ini kan yang dia turunin pamflet tuh untuk hubungin dia kalau ada nemu Tuhan yang dicari. Nah tapi makin lama dia makin bingung lagi. Tuhan yang dicari ini sebenarnya ada di mana? Akhirnya itu apa sih agama lain gitu loh, ritual agama lain. Kalau ada kita ibadah di gereja dia ke gereja, dia kalau ada sholat jamaah di masjid, kalau ada brahmana lagi di depan vihara gitu dia laksanakan. Nah itu ya tujuannya sih dari katanya dia mikir dia nyembah semua agama sih yang ada itu salah satu yang disembah itu pasti ada yang betul. Oke, baik. Kalau apakah suara saya terdengar agak jerjol nih? Oke, baik. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi di scene ke-6 ini? Jika tidak ada, kita akan berlanjut ke scene ke-7 yang di mana PK dengan batunya ya seperti itu ya, gitu. Oke, silakan ada yang ingin memberi pendapat? Ya, sementara saya ingin memberikan pendapat ya. Kalau menurut saya itu sendiri itu kayak puncak dari frustasinya PK, di mana ketika dia mencoba ya berbagai macam agama yang ada di daerahnya itu, dia merasa bahwa doa-doanya itu tidak tersampaikan, tidak terkabulkan. Makanya dari itu dia mulailah berhipotesis lah, kritis. Kenapa sih doa-doanya itu tidak bisa dikabulkan gitu? Nah, akhirnya setelah dia pelajari lebih lanjut, ternyata ada permasalahan itu sendiri. Dia hipotesisnya adalah adanya salah alamat gitu, di mana kayak apa ya? Kalau dianalogikan tuh kita tuh kayak bikin surat ke Tuhan. Untuk mengantarkan surat itu ke Tuhan itu kita harus melewati pihak ketiga, yaitu pemuka agama tersebut. Nah, dia akhirnya menyalahkan bahwa pemuka agama inilah yang korup sehingga banyak surat yang salah alamat itu sendiri. Nah, lalu contohnya bisa dilihat di sini tuh ya. Di mana dia itu hipotesisnya ketika para pemuka agama itu berusaha mengol pengikutnya ya, dia itu menggunakan rasa takut antara surga dan neraka. Nah, di situ dia mencoba membentuk apa ya, kalau bisa kita bilang itu patung ya, atau apa ya, objek untuk disembah, batu lalu tinta merah dia taruh di depan kampus yang melaksanakan ujian akhir. Lalu datanglah para mahasiswa-mahasiswa ini yang jelaslah takut ya ujian akhir, dan akhirnya mereka tuh melihat benda tersebut dan langsung memberikan sesembahan dan berdoa. Jadi menurut saya kalau dalam cakupan filosofi itu sendiri, Pique itu ya cukup kritis dan juga berani mencoba hipotesisnya. Oke, baik, itulah pendapat. Mau nambahin? Silakan. Terus aku jadi mikir gini, berarti kalau misalkan kan itu kan istilahnya dibuat kan ya, persembahannya tuh dibuat terus dia langsung nyembah. Berarti kalau misalkan tidak ada persembahan satupun, apakah mereka tidak berdoa? Yang mana kan kita tahu padahal Tuhan itu di mana-mana gitu, apalagi Tuhan itu di sekeliling kita istilahnya kan, kalau kita kenapa juga pasti ya Tuhan yang melindungi begitu kan. Nah, itu bagaimana lagi? Apakah hanya dengan yang terlihat aja, jadi dia berdoa karena terlihat Tuhannya begitu loh? Ya, betul sekali. Saya juga ingin bertanya seperti itu. Apakah dengan adanya kita perlu tempat seperti kayak masjid, gereja, pura, atau enggak kelenteng, apakah kita harus ke tempat itu untuk bisa berdoa? Ya, itu juga yang saya ingin pertanyakan. Tapi kalau aku ngerasa sih, ini kok jadi kesannya nanya sendiri, jawab sendiri. Gak apa-apa. Gak apa-apa.
Tapi aku ngerasa harusnya Tuhan itu bukan tempat kita, ya walaupun kita harus takut kepada Tuhan, tapi kita tuh takut itu merasa aman dan nyaman gitu loh, bukan sekedar takut, ya ada Tuhan langsung doa gitu loh, seakan-akan doa itu hanya untuk menutupi ketakutan kita gitu. Walaupun kita memang kalau takut itu harus berdoa, cuman ngerti kan konteks yang takut di sini maksudnya gimana? Iya, paham. Konteksnya ya seperti itulah intinya. Jadi oke, baik. Ini untuk scene ke-7 ya. Ke-8. Lupa nih saya, maaf gitu. Oke, sekarang kita melanjutkan ke scene selanjutnya, yaitu scene di mana si PK dan si pemuka agama ini sedang berdebat gitu. Berdebat di acara reality show ya. Seperti itulah ya, show-show gitu. Mempertanyakan tentang Tuhan juga ini. Mereka juga membahas Tuhan. Jadi menurut kalian siapa yang akan berpendapat untuk scene ini? Saya, kalau menurut saya tuh ya si PK itu di sini lagi menggunakan piramida berpikir logic thinking ya, dimana dia tuh menalar data dari informasi yang dia temukan dan dihubung-hubungkan kayak gitu. Nah, dia juga menggunakan logika. Dia kan juga sini tahu kan kalau planet ini tuh sangat kecil gitu. Mana dia juga tahu kan dia dulu ada kehidupan lain di tempatnya gitu selain di bumi kan, dia ada planetnya sendiri. Jadi Pike ini berpendapat planet ini sangat kecil. Dia juga pakai metode silogisme ya, yang premis minor sama premis mayor itu yang dia bilang Tuhan itu pencipta planet dan alam semesta. Manusia merupakan bagian planet. Jadi manusia merupakan ciptaan Tuhan juga. Jadi kalau menurut saya ya di sini PK-nya itu pakai teori epistemologi, juga dia cari pengetahuannya itu berdasarkan akal, logika, sama panca inderanya yang dia lihat berdasarkan pengalaman. Oke, baik. Itulah pendapat dari Tia. Apakah ada yang ingin menambahkan? Jika tidak ada, kita akan berlanjut ke scene yang terakhir yang akan kita bahas pada siang hari ini, yaitu scene terakhir. Mas dengan PK yang sedang berbincang-bincang bersua dengan sang pemuka agama di sebuah acara. Masih tentang ketuhanan ya. Oke, untuk slide terakhir, siapa yang ingin berpendapat? Silahkan. Ya, jadi aku mau berpendapat nih. Menurutku scene terakhir ini tuh sebenarnya pengembangan dari scene-nya si Angel, di mana si PK itu menerapkan pendekatan filsafat, ontologi, dan epistemologi kan. Tapi di scene Angel tadi itu dia belum menemukan makna dari eksistensi Tuhan. Sedang yang scene yang sekarang itu yang dia lagi berdebat dengan pemuka agama, dia itu sudah menemukan gitu eksistensi Tuhan menurut dia itu seperti apa. Jadi PK itu kan bilang Tuhan itu ada dua, yaitu Tuhan yang menciptakan manusia dan Tuhan yang diciptakan manusia itu sendiri. Nah, kita tuh nggak tahu apa-apa tentang Tuhan yang menciptakan kita, tapi Tuhan yang diciptakan oleh manusia itu sama sifatnya dengan manusia yang menciptakan Tuhan itu sendiri. Seperti contohnya kan si pemuka agama itu kan tadi dia tuh jahat kan, kayak apa ya, melakukan penyelewengan dalam melakukan praktek-praktek agama gitu kan. Jadi Tuhan yang dia wahyukan kepada pengikutnya itu sesuai dengan sifatnya dia, yaitu tamak, rakus, terus itu juga milih-milih gitu sama hambanya. Dia itu cuma mau melayani hamba yang kaya, tapi dia nggak mau melayani hamba yang miskin gitu kan. Menurut saya di sini juga si PK itu udah menerapkan pemikiran filosofi thinking, dan dia itu mampu mengkritisi perbuatan yang dilakukan oleh si pemuka agama tadi. Terus dia itu juga sudah bisa menggunakan indera, akal, dan intuisi yang dia miliki dalam menghadapi debat bersama pemuka agama itu tadi. Ya, seperti itu sih. Gimana pendapat kalian? Oke, baik. Itulah pendapat dari Ica. Apakah ada yang ingin menambahkan? Setuju sama Ica. Berarti kan kalau kesannya yang tadi aku garis bawahi ini sih, bagian yang kalau kaya raya diladenin, yang miskin dibiarin aja, itu kesannya kayak menjual agama nggak sih? Karena ya kan harusnya kan yang agama itu tempat
tempat apa ya, tempat kita berlindung, tempat kita meminta merasa aman itu malah jadi kok yang miskin ini makin tertindas gitu kan. Iya, benar sekali seperti yang dikatakan oleh Zalfa dan Ica ya. Oke, apakah ada lagi yang ingin berpendapat mengenai scene terakhir? Pengen nanya aja sih ke kalian gitu ya. Maaf, mic-nya apa boleh diperdekat lagi? Soalnya suaranya kecil sekali. Sudah kedengaran nggak sih suara? Ya, oke, silakan. Saya pengen nanya pendapat kalian aja sih. Kan di dia itu ada tuh yang namanya kasta Dalit ya, yang katanya haram untuk disentuh oleh orang Hindu itu sendiri. Menurut kalian, kan tadi katanya Tuhan itu ada diciptakan oleh manusia dan Tuhan yang menciptakan manusia itu sendiri. Kan dalam Hindu ini kan ada mengenal sistem kasta. Sistem kasta ini kan ya emang dari agama mereka. Adanya pengharam menyentuh kasta Dalit ini yang dimana orang-orang ya itu cenderung sifat itu apa ya, kayak keras orang-orang kasta Dalit. Apakah ini bisa dianggap penyelewengan ajaran dari Tuhan atau balik lagi ke agamanya sendiri? Aku izin anggapi sedikit ya. Mungkin kayak gini. Kan kemarin waktu kita piramida berpikir itu kan yang pas di tingkat berpikir agama kan dalam tanda kutip agama yang telah melewati 5 stage tadi kan. Nah, apakah yang tadi yang disebutkan Bizar itu kasta-kasta itu melewati 5 stage tadi? Nah, begitu sih kalau aku harus dipertanyakan lagi sih yang lewat 5 stage itu mereka sudah bisa ditentang kah, enggak kah? Jadi kalau yang aku dapat dari kemarin itu berarti nggak semua agama gitu loh yang bisa lewat 5 stage gitu. Entahlah, kalau ada yang mau berpendapat silahkan. Ya, aku setuju banget sama Jalpa. Saya mau nambahin ya. Ya, dulu. Satu-satu ya, satu-satu. Silakan dari siapa dulu? Hupi aja dulu, Hupi, London. Silakan, ya. Ladies first. Ya, saya tadi mau setuju juga ya sama Dalva tadi yang tentang teologi thinking. Jadi itu tuh kembali lagi sama orangnya. Ya, dari mana dapat sistem kasta itu kan dari ciri-ciri teologi thinking itu kan dia berpikir religius, dari akal atau dari otoritas, wahyu atau kitab suci. Memang itu kembali lagi sama agamanya itu ada atau enggak sih di dalam kitab sucinya itu, atau dari wahyu atau apa kayak gitu dia dapat tentang sistem kasta gitu. Ya, bahkan yang punyanya Jalpa yang sistem kasta itu yang dimana tidak melewati 5 tingkat piramida. Nah, menurut saya itu tidak sistem kasta itu kayak nggak sama sekali melewati piramida yang metodologi thinking, karena kita tahu ya di metodologi thinking itu sering kita lihat itu adanya kepercayaan terhadap kayak hal-hal yang memang nggak masuk akal kayak Zeus, tentang Tuhan-Tuhan panteon apa ya, kayak dewa-dewa begitu loh. Jadi menurut saya itu ya budaya itu kayak yang belum memang tidak cocok gitu loh, tidak bisa melewati pemikiran pahaman yang 5 tingkat itu. Jadi menurut saya ya, jadi kasta itu tidak cocok, tidak bisa gitu loh, kurang gitu, tidak pantas. Oke, terima kasih. Jadi aku tangkap kan bilang sistem kasta itu tidak melewati sistem piramida berpikir itu kan. Apa bisa disebut juga agama yang pola ajarannya tidak searah dengan piramida berpikir itu dianggap agak relevan untuk zaman sekarang atau gimana? Oke, aku jawab. Menurutku ya itu tuh agama yang nggak relevan. Ya sama aja dengan animisme dan dinamisme. Yang dimana ya itu kan sampai sekarang itu nggak nggak melewati juga, sama aja sistem kasta dengan animisme, dinamisme, misme yang lain itu kayak belum gitu loh, belum bisa melewati 5 jembatan itu kayak lewat 5 jembatan piramida thinking ya, begitu sih aku ya dari aku. Oke, baik. Halid, silakan.
Baik, pertanyaannya adalah dari film Pike menunjukkan bahwa manusia itu terlihat lemah atau kebingungan terhadap nilai-nilai ketuhanan. Kemudian menurut kalian apakah piramida berpikir yang sudah kita pelajari yang menempatkan teologi pada tingkat teratas, yaitu fatwa-fatwa atau nilai-nilai dari ketuhanan, akan relevan terhadap orang-orang yang tidak mempercayai nilai-nilai dari ketuhanan itu sendiri? Terima kasih. Boleh dipertegas pertanyaannya aja nggak, Lid? Bagaimana teologi dapat diterapkan pada orang yang tidak percaya agama atau Tuhan? Mungkin itu. Apakah ada yang ingin menjawab, menanggapi? Kalau menurutku dari seseorang itu dirinya belum siap sih untuk menerima keyakinan itu. Istilah dia menolak untuk menerima fakta. Karena dia mungkin karena dia melihat terlalu banyak perbedaan. Jika banyak perbedaan, mana coba yang mau dipercaya? Istilahnya agama aja kan beda-beda. Terus apa yang dipercaya? Itu sih kalau aku lihat. Tapi itu sebenarnya balik ke personal masing-masing sih. Cuman kan kalau kan bingung kan. Gini, orang-orang yang nggak percaya dengan agama itu belum siap, mereka iman mereka masih belum kuat gitu loh, lemahnya iman mereka, jadi mereka semakin malah gimana ya, ateis itu filsafat itu sebenarnya bisa membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, atau bisa juga membuat kita menjauh dari Tuhan. Nah, karena kalau iman kita lemah, ya kita bakal menjadi orang yang ateis, tidak mempercayai Tuhan. Sedangkan kalau iman kita kuat dan selalu percaya Tuhan, dan bahkan malah itu akan membuat kita semakin kuat gitu loh, atau iman kita semakin kuat dan selalu mempercayai itu adanya Tuhan gitu menurutku. Ini mau nambahin juga dikit deh. Kadang tuh orang-orang tuh juga lupa gitu loh, mentang-mentang beragama, tapi mereka tuh lupa juga untuk menyaring mitos-mitos dari agama itu sendiri. Kita kan pasti tahu lah, setiap agama itu kan pasti punya mitosnya masing-masing kan, nggak boleh apalah, nggak boleh ngapain lah, nggak boleh ya apapun itulah. Jadi kan kadang kalau orang terlalu berpatokan agama, cuman dia juga nggak mikir benarkah ini, kenapa ya aku harus melakukan ini, kenapa ya begini, itu juga menurutku salah juga sih, karena kita istilah tidak menyaring benar-benar gitu loh, apakah ini benar yang memang ajaran dari Tuhan ini begini. Karena dia saking cinta terhadap agama itu. Ya contohnya kayak teroris aja, itu kan dia istilahnya kan kayak mengagung-agungkan Allah atas nama bawa-bawa Islam lah, ini ajaran Islam. Tapi kan Islam sendiri nggak pernah ngajarin gitu loh. Dia hanya mengembel-embelkan, aku cinta Allah, aku cinta Tuhan itu begini, caranya itu begini. Tapi kan nggak ada, pembunuhan tuh kan nggak ada. Bukan salah satu itu. Jadi itu sih pentingnya filsafat juga dalam beragama. Iya betul, dan juga bisa juga piramida yang di teologi itu kayak teologi itu kayak membuat kita adanya menambah apa ya, kalau misalnya kita tidak sampai ke teologi, norma-norma kita tentang etika norma kita gitu kayak berkurang gitu, karena ya agama itu ya yang membuat kita seperti ini, yang membuat aturan atau etika norma manusia di bumi ini agar menjadi manusia yang lebih baik. Jadi itu pembatas kita, tapi tidak membatasi kebebasan kita dalam berpendapat, begitu. Pengen nanya ke kalian lagi nih, bisa boleh nggak? Boleh, silakan. Tapi kan ada tuh, kan kalau dari piramida ini yang tertinggi itu kan pemikiran teologi ya, yang dimana teologi ini cenderung ke agama gitu kan. Nah, pertanyaanku, kalau kan di mana ya, di Amerika atau dari daerah-daerah Eropa itu kan orang ateis tidak Tuhan, justru mereka malah lebih beradab daripada orang-orang yang punya agama itu sendiri. Itu kan kalau kayak gitu, anggapan agama ini sebagai apa sih namanya, bikin kita lebih bermoral, itu bisa dipatahkan dong.
Mungkin ini ya, saya ingin beropini aja ya. Kalau menurut saya sendiri tuh ada memang orang beragama tapi tidak mengindahkan ajaran dari agama itu sendiri. Jadi status saja itu agama. Sedangkan kalau misalnya ya kayak contoh di Amerika tadi ateis itu kan mereka tidak beragama, tapi mereka tuh kayak berpikir bagaimana agar mereka tuh setidaknya eksistensi mereka di bumi ini baik gitu dengan orang lain. Kalau misalnya mungkin ya saya hanya berumpama, jadi mungkin dengan yang orang menganggap dirinya itu alim atau bagaimana itu mengatakan bahwa ini kan dunia ini hanya sementara, sedangkan yang seterusnya kan ada di akhirat. Mungkin seperti itu ya, itu pendapat saya. Mungkin ada yang bisa nambahin. Saya mau nambahin ya. Jadi kebanyakan ya orang yang ateis itu kebanyakan dia itu pakai pemikiran logis. Jadi dia tuh mungkin berpikirnya tuh cuma kayak kalau tidak sesuai sama logikanya itu tidak bakalan kayak berguna buat dia. Jadi kayak misalnya kalau kita nih berperilaku baik sama orang, nanti juga hubungan kita tuh baik juga. Jadi itulah mungkin biar mereka lebih beradab aja gitu. Aku juga mau nambahin, sebenarnya ya orang ateis itu lebih tidak beradab menurutku ya. Menurutku itu lebih kurang beretika lah daripada orang yang memiliki agama. Karena kita tahu di agama kita itu takut akan adanya hukum Tuhan atau ajab Tuhan. Sedangkan orang ateis tidak takut sama Tuhan, tidak takut apalagi manusia. Mereka juga tidak takut. Jadi menurutku ateis itu lebih lebih tidak punya etika lah menurutku. Walau memang kita lihat di negara barat dan itu tuh karena ya pendidikan mereka ya tinggi mereka ya, pembelajaran mereka gitu. Begitu saja sih. Mereka lebih disiplin saja. Begitu. Tapi tidak mengurangi juga maksudnya tidak mengurangi ateis itu sebenarnya tidak mengurangi juga mereka adab mereka gitu loh. Maksudnya kalau dia tidak percaya Tuhan tetapi dia takut kepada pemimpin-pemimpin gitu kayak pejabat-pejabat gitu, menurutku ya itu dikendalikan lah pokoknya orangnya. Ateis itu lebih enak dikendalikan oleh manusia. Jadi manusia dikendalikan oleh manusia. Yang mana kita tahu manusia itu suka memanipulasi. Jadi ya begitu. Mereka lebih takut ke manusia dan lebih enak dimanipulasi daripada orang yang beragama. Orang beragama itu lebih susah untuk dimanipulasi menurutku. Oke, bagaimana Abizar? Apakah cukup dari tanggapan teman-teman? Cukup. Oke, jadi kita sudah mendiskusikan berbagai macam scene yang udah bahas mengenai keterhubungannya dengan materi filsafat di materi-materi yang pernah kita pelajari di kelas filsafat ilmu pengetahuan. Apakah masih ada yang ingin diskusikan lagi? Jika sudah tidak ada, mari kita tutup diskusi kita karena kita sudah lumayan banyak nih mendapat teori, pendapat-pendapat yang baru gitu. Kayak gimana ya? Kayak kita masih punya argumen gitu dalam menyampaikan sesuatu yang kita ingin sampaikan. Baik, diskusi hari ini saya akan tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.